Duanya aja Ya udah. kenapa sih? Halo semuanya. Di sini Halo. kita Pengennya biar nggak berisik. Oh ya. sebelum kita memperkenalkan diri dari para master ada format nggak? Nama, NIM, hobi deh. Nama NIM hobi. Nama NIM Sama hobi. apa ya? Apa yang menarik? Tadi udah tahu diri itu. Belum Ada apa saya aja? tahu sih harusnya. Udah ya? Udah kan? Kalian udah dapat materi BPP kan? Kenapa? Materi BPP udah dapat kan? DPP Banggain aja deh. nanti mau jabat jadi apa? Gitu. Masuk divisi apa gitu? Iya. Mau kahim ya. Ini Kahim. Ini Ada Kahim. ada. Lu jawab dari siapa? Dari Devon. Udah, namaku Devon Artemis 75. Terus Inter. Inter. ya, bentar. Hobi-hobi. Hobi scroll, makan, tidur. Paling. Terus apa ya? Jabatan. Belum tahu sih. Tapi apa ya? Atau gini deh, kayak lu di KMPN mau ngapain sih selain jadi anggota biasa aja gitu? Kayak lu mau megang role apa gitu? Kontribusi lu buat KMPN apa? Mau lu Kayaknya jadi ketua wiso, jadi ketua wiso, jadi ketua ini, ketua ini, atau jadi staff, atau cuma jadi ketua divisi atau apa gitu? Yang kepikiran aja. Yang kepikiran lu? staff sosmas aja deh. Oke, nama Kristo Kinarta Purba, biasa panggil Kristo, Artemis 074, hobi nyantai. Ngapain aja tuh? Tiduran atau nggak nongkrong. Terus di KMPN pengen miliki banyak teman sama anggota yang lain, dan yang pengen dimasukin mungkin RMB atau internal. RMB itu bagian dari internal BPP. Ya udah. Ya. Bentar ya Mas Ur. Ya. Perkenalkan, nama saya Lanjutin. nama saya Evan Dirisianwar, biasa dipanggil Evan. Evan. Artemis 033. Hobi tidur yang sedikit produktif, jalan kaki. Terus kalau ke apa? Kontribusi buat KMPN mungkin mau jadi staff ini ke dirgantaraan. Nama Cornelius Lilik, bisa dipanggil Cornel atau Lilik. Artemis 66. Inter juga berarti. Pintar juga. Terus tadi hobinya lagi hobi ini sih, lagi hobi jogging. Terus kalau kalau mau ngapain di KMPN paling sekarang jadi staff dulu, tertarik di staff di antara BPP atau enggak jadi anggota DPA. Rap. DPR rap. Oh iya, Dimi. Ya udah gak? Oh udah enggak ya? Udah enggak. Paling Kan gitu udah sih. naik. Naik satu orang ini. Apa deh? Perkenalan. Masa Ada format ya? formatnya Nama NIM angkatan sama jabatan di KMPN. Udah itu aja, kan lagi. Mau nambahin nggak? Apa? Hobi. Hobi. Ayo. Mangayo. Halo, kenalin gua Yahya, Sastra 48. Terus jabatan di KMPN sendiri sebagai Kadif MRT, manajemen rumah tangga. Dan hobi gua apa ya? Ya biasa lah, paling nonton YouTube gitu scroll. Paling Instagram. Ayo kenalin. Gua Kemal. Muhammad Kemal Stadian. Tesla 016. Gua ngejabat sebagai Kadif Kesejahteraan Anggota di bawahnya internal. Kalau untuk hobi, gua pelihara binatang yang eksotis. Contohnya Seperti tarantula.
mau lihat. Wih, beneran. Khusus di Tarantula aja atau Ada kalau jengking juga Sekarang di kos. di rumah. Gue orang Bandung. anjir, cok. Hewan-hewan gitu yang high maintenance nggak sih? Justru ini low maintenance. Oh, no. Karena lu cuma perlu ngasih air sama ngasih makan paling seminggu sekali, 2 minggu sekali kan. Oh iya. Gampang ya. Tapi itu beneran beracun. Beracun ya, tapi kayak kalau yang gitu kan bukan sesuatu yang lu handle dipakai kucing. Jadi kayak ya kalau misalnya lu respect ke behavior mereka juga, mereka juga nggak akan ngegigit apa apa. Ortunya setuju. Iya. Yang nggak setuju tuh ular. Oh, Ya, lanjut pertanyaan. kalian Ya pertanyaan pertama, kayaknya RMB itu menarik, cuma RMB apa MRT itu menarik, cuma masih kurang ngerti itu ngapain aja di divisi MRT. Boleh tolong jelasin nggak? Langsung sell out. Membosankan sebenarnya MRT, jangan jadi. MRT itu lebih ke fantris sama ini rumah tangga, ngurusin sekre dari kebersihan, terus organisasi, ngecek ada barang yang hilang atau enggak gitu doang. Paling fantrisnya ini salah satunya kanjur, kartun kejujuran yang belum gua isi. Terus nanti kayak Jahim itu nanti gue yang ngurusin Jahim. oh Nanti gue yang buka pre-ordernya gitu. Terus ini kemeja lapangan, kayak kemeja lapangan buat anak-anak. Kayaknya harus bersih nanti ya marah-marah. Terus kadang ngurusin merch juga. Terus nanti ada jersey buat Olimpian gue ngurusin. Sama yang paling ditunggu-tunggu dan gak jadi-jadi mulai tahun kemarin, hoodie. Hoodie KMPN. Berarti yang nempel kertas peringatan di luar itu master? Ya teman-teman gua sih. Itu gua lagi belum nyampe aja. Final bossnya ini diem dulu. Ya lanjut. Pertanyaan selanjutnya apa ya? Iya, bingung. Ini bawa lagi, kenapa Master pilih divisi, masuk divisi itu? Master kedua. Ini apa ya? Kayak coping mekanismenya. Jadi gua itu dulu waktu SMA emang handling cases yang kayak berhubungan dengan mental health gitu. Jadi kayak gua ngerasa awareness mental health di Indo is very low, especially di SMA dan kuliah. Meskipun ya ada bantuan, tapi it's very little gitu kan. Jadi gitu. Tapi di case tuh nggak ngurusin just mental issues doang, tapi kalau misalnya kalian ada financial issues, kayak kemarin tuh sempat ada yang kayak mau yudisium tapi kayak katanya nunggak, jadi kayak kita bantu gua kayak contact person buat bantu nyari kira-kira bisa dapat dana dari mana buat orang ini atau nyari beasiswa dari ITB-nya lewat siapa gitu. Terus maybe some other things kayak anything sih kalau kalian misalnya ada keluh kesah. Gua kan pernah kirim forms kan ke kalian yang di Sonic lewat Sonic aja Sonic. Itu kalau misalnya kalian mau kayak cerita-cerita juga ya nggak apa-apa, bisa kontak gue gitu. Stuff like that lah basically. Tapi kalau misalnya mau kayak real truth-nya, gue lagi main game. Terus gue ditawarin, tapi gue nggak baca chatnya bener. Terus gue cuma kayak daripada gue gabut semester apa udah tahu jabatan ini, kayak mending gue kayak oh iyain aja. Terus gue dimasukin ke grup internal. Gue kaget karena itu gue tahu isinya kadif-kadif semua kan. Terus gue baca lagi chatnya kadif, terus kayak lain dan paket wibol. Kalau cerita aslinya kayak gitu. Tapi kayak dipikir-pikir juga kayak it's something yang gue interested. Ada background interesting. Berarti nggak menyesal? Hah? Enggak menyesal. Apa namanya? kalau Oh iya. awalnya tuh
masih dari Aksan ya. Kayaknya gue dari Aksan ya. Gue kan dulu Aksan itu Aksangkatan. Ya, ya. Aksangkatan tuh dulu megang acara internal. Jadi acara internalnya itu ya bersih-bersih sekre gitu. Bersihin sekre. Jadi yang punya sekre. Bikin bendera, baliho gitu. Akhirnya kayak udah melekat aja sama sekre. Terus sebenarnya awalnya waktu staffing dulu kan ada staffing kalau dulu staffing magang Ya, magang BPP. Gua tuh dulu awalnya mau kekeluargaan itu dulu ngurusin yang ngurusin sekre belum ada tapi gue ketendang masuknya RMB dan tapi akhirnya lebih seru RMB sebenarnya bener lebih seru RMB dan di tahun setelahnya gue akhirnya mau lanjut RMB kan tapi malah ketendang ke MRT malah kebalikannya lagi ketendang dan waktu pengurusan kayak tadi pagi itu gue ditawarin MRT dan nggak ada calon lain ada sih calon tapi gue lihat kayaknya lebih malah jadi hancur sekre gading cok beneran gue tanya siapa kata sih kata si Espa kayaknya malah jadi hancur sekrenya jadi ada gue Tapi pertanyaan yang sama nyesel nggak jadi? Nyesel dikit karena ternyata sibuk gue agak males jadinya jadi it's okay lah. Jangan dibuka, jadi buka ya. Gak boleh. Disegel itu, disegel. Itu ada warnya nanti. Ada war itu. Harusnya mereka tahu-tahu juga gak sih bikin? Iya. Ya mungkin ada yang tahu lah. Masa nggak tahu? Langsung nebak lah. Iya. Itulah. Lanjut selanjutnya. Pencapaian terbesar selama menjadi kadif atau beraktivitas di KMPN. Gua mau ikut-ikut aja sih. Kayak pencapaian terbesar ya megang kadif. Tapi kalau misalnya kayak merasa satisfied being a part of something itu waktu Wisoktonya Dio. Itu gue megang acara, terus gue ngeliat kayak feedback dari wisudawannya yang 19 berarti baru kemarin. Wisokto tahun kemarin waktu Wisokto tahun kemarin tuh mereka kelihatannya enjoy, terus kayak vibes-nya juga immaculate sih. Seru sih itu. Gue sama aja deh sebagai kadif. Lu apa sih waktu Wisokto? Oh sekarang, benar. Soalnya gue Ikut-ikut aja kan kita juga dari dulu. staff biasa aja. Iya kan staff kan. Dulu terus staff kan. Waktu lalu soalnya Kadif gue, kadif solo lagi gak ada staff. Apa ya? Iya kan kadif MRT. Jadi kadif MRT. Paling yang kedua gue sebagai magang RMB itu, soalnya anak magang RMB waktu itu disuruh megang portal. Teman olahraga otoriental testral yang kan gue megang bagian bulu tangkis badminton. Jadi kayak feedbacknya itu ternyata memang bikin bonding satu KMP. Jadi seru aja. Lanjut gimana nih? Kalau dulu ada kayak nggak ada pilihan buat ambil role yang sekarang, mau ambil apa? gimana maksudnya? Kan sekarang kadif. Kesra. Kalau selain itu mau ambil apa?
sebenarnya kalau gua nggak dikasih tawaran sebagai kadif, gua nggak akan ngejabat sih. Kayak paling juga gua ikut Ini juga gara-gara ada something gak sih jadi kadif itu? Cerita lucu sih. lucu. Jadi kayak gua asalnya emang nggak akan ngejabat di KMPN. Gua bakal jadi staff biasa aja. Kalau misalnya ada acara kayak besok atau apa, paling gua ikut ngeramein. Misalnya gitu palingnya. Tapi dipikir-pikir juga pas habis ngambil gitu, value dari Kesra itu besar. Meskipun kayak kerjanya minim, value-nya besar karena kalau lu transfer itu ke CV, itu jatuhnya ke student welfare. Student welfare itu dilihat besar banget sama, especially sama kampus luar atau ini luar company luar. Karena itu something that's vital in Western culture dan someone that cares gitu. Makanya gue I don't regret taking it. Kalau gue paling Rem ya sih. iya, kalau paling ngambilnya staff RM deh paling. Soalnya gue lihat kadifnya udah servisnya udah jadi gue nge-staff Mana aja aja nggak sih kadifnya? ya. Jadi kalau enggak ya nge-staff MRT lah. Tadinya RMB gacor aneh. Lanjut. Event berkesan di KMPN dari Udah tadi ya? oh Tadi udah. Yang Wisok. gue wisok dia ngejabat kadif. Portal saya portal. ini aja deh. Itu tempe bro. Kan tadi kan itu apa hoodie KMPN kan. Nah berarti desain. Nah misal mau diubah nih bisa diubah Enggak ya, oh jahil. Jahim bisa diubah desainnya atau ditambahin gitu, apa yang ditambahin? Maksudnya secara idea ini nggak boleh. Ya kalau boleh nih. Tapi kalau boleh gue pengennya tuh dibuat jaket parka. Kayak yang di Antara jaket Timur. parka atau enggak Maka itu apa? Jenis jaketnya itu kayak parasit. ya, parasit kayak lebih fungsional lah Lu pokoknya. tahu ini nggak? Lu tahu jaketnya? Parka. Bukan ini. geodesi. Nah, bukan dia sih geofisika. Yang kuning. Yang slip on itu kayak hoodie gitu ya. Geologi kalau kuning. Geologi kan? Geologi. Geofisika orang. Itu kayaknya antara parka gitu loh. Gua kayak melap sih. Pakai jaket. Karena nggak apa-apa diubah. Nah, fuck that shit looks ugly man. Iya, bisa diubah. Kemarin aja nggak ada, tapi nggak ada yang Warnanya ya, ngajuin warnanya. desain cuy. Oh, warnanya nggak boleh diganti. Apaan? Media Emang. lapangan. Karena boleh. Boleh. Warnanya. Cuma kayaknya orang-orang kemarin Iya. orang-orang kemarin malas aja untuk kayak bikin desain baru, jadi kayak ya kalau beli kalau enggak. Gua personally enggak sih, kes terlalu apa ya? Emang konsepnya tuh ngikutin orang-orang di hangar, warnanya, stylenya, tapi it's too bland. Sama gua. Kalau Jahim, gitu. kalau Jahim is oke. Taste-nya. Jahim is oke, cuman mungkin fitnya aja. Kalau Ya, buat angkatan gua tuh kemarin jahilnya itu fitnya terlalu ini ya gombrangnya tuh kurang. jelek, jadi yang bagus itu ya apa? Jadi lu harus ya kayak apa lu bagus. Ukurannya tuh ngepas sama badan gitu. Kalau lu L ngepasnya di L. Kalau kemarin gua beli L tuh kayak kegedean. Ya, Kalau M kekecilan jadi kayak ya udah. Mau vendornya ganti-ganti. ganti yang Iya. waktu Apollo udah ganti, jadi nanti gua vendornya nggak tahu. Waktu yang kita tuh yang ngurusin tuh Atos. Iya. Mereka tuh Viper. Vendor aja. Ini random sih. 24. Apa ya? Orang paling kocak di KMPN sih. Hugo. Siapa lagi? Tahu gak ya? Hugo Nurmanur. Tahu. 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 Lu pernah ngomong sama dia nggak?
Belum. Benar. Lupa Nggak foto. jelas kan? Nah, lupa Panjang foto banget aja. kan? Iya. Tiba-tiba ada yang mau take video dari sebelah. Nggak tahu. Nggak tahu Satpam. siapa yang Satpam. siapa yang tadi? Bangsat deh. Mungkin lah, enggak. Ntar yang ngurusin gua aja. Ntar kalau digebukin yang ngurusin gua nanti. Ya. Kalau gua sih, kalau gua Jason. Tahu Ya, Jason? tahu. Disney Jason. Aneh. Gua kalau pernah minggu kemarin kalau lihat ada orang yang wawancara dia kayak teriak-teriak pakai bahasa Inggris ngomongnya. Atau nggak jelas tuh gitu. Ntar ada kok dia lagi bikin konten di IG KMPN. Dia kayak ngewawancara mahasiswa tingkat Tesla sama Apollo. Terus dia nanya-nanya gitu kayak mata kuliah paling susah apa, stuff like that lah. Cuma kayak udah upload om, mending buka sekarang. Hari ini. Sekarang. Buka yuk. 5 menit yang lalu. Baru banget di sini. Komeng mah cepet jadinya. Tapi bocah lagi actionnya keren juga ya. Nah ini nih. What is the hardest class in aerospace engineering? What's up, man? I'm Jason Beck here. Gonna find out what is the hardest class in aerospace engineering. Come on, come with me. Let's go. Okay, over here, the red. We're looking at something. Salah nih tuh. Masa Oliver air berdua. What is the hardest class in aerospace engineering? Why is that important? There is one more goal that finally got me my seat in the bed. Okay, it is Astro. Dan ini siapa lu apa Ivan ya? Big Boss. Go. Orang aneh 1, orang aneh 2. Tuh kan? Balik ya. Awas. Tas lu. Aku juga nggak ada. Hah? Aku juga di Jakarta. Asli. Gratis itu pada sih. Boleh, yuk. Gratis sisaan Sonic. Sisaan Sonic. Gratis, lu bayarin nanti gajinya. Bayar deh. 3.000. Aneh ya? Hei. Overall, thank you very much for your answer. Okay, Kika, we out here right now, and I wanted to ask you this question. Yang kita dimasukin gak sih? Yang ditarik itu kemarin. Terlalu nggak jelas nanti. Space or, you know, Hei. Kamu kok nggak dulu ya? Nanti gue my di experience in it, I think the hardest class has to be PPKI. Hei. Because I'm very intern now, I cannot stand you know what? It's okay. We go for difficulties for English. In a specific language, which is cool. That's English, bro. That's crazy. My slide. We out here with the celebrity himself, Vico. The greatest voice of Baghdad. We out here with Jota. Saya yang udah bayar ya, ini ya. What is the hardest class in aerospace engineering? Mechanical oscillation. Mechanical. So mechanical oscillations, I see why is that? Because oscillation, man, I don't know anything about that. Really confusing topic, yeah. I get you. But did you manage to go through it? Yeah. Would you go through that? No, man. I'm gonna get back, guys. Alright. I'll see you in the next episode. Thank you very much for joining this time, and I'll see you in the next version of What's Up, Man? See you out. Kenapa Inggris juga lah? Orang aneh. Yang main Inter soalnya. Iya.
Yang tadi juga Inter tuh yang masuk tiba-tiba beli minum Go itu. Oh, Go itu ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Pertanyaan, buru-buru. Nggak tahu. Karena pertanyaan penutup, pesan buat kami yang baru masuk. Dijaga semangatnya. Soalnya makin ke depan lu pasti bakal makin males. Soalnya pasti jalan di gitu-gitu aja. Pasti bakal chaos. Ini dari segi akademik berarti. Ya semua. Akademik. Ini acara KMPN. Jadi lu harus bener-bener ngatur waktu aja. Semangat aja deh dari gua. Saling menyemangati. Sama siap-siap menghujat dosen aja. Nggak jelas aja. Nggak jelas. Nggak tahu kenapa dosen KMPN nggak ada ya. Dosen AE ya. Dosen AE itu banyak yang nggak jelas itu. Lu pada dapat aero kan? Belum. Aerodinamika. Belum. Oh ini rektor dulu ya. Rektor gitu. Segi. Iya, segi ya. Malapi. Tapi ya Itu masih bagus sih. Pokoknya tingkat 3 tuh paling seru karena dosennya masih jelas. Tingkat 2. Tingkat 3 tuh nggak jelas. Oh iya. Dia udah ada posisi. Oh matek kan anak matek. Ada. sekarang Halim Bagus. Itu mah Gateway. itu anu tingkat berapa? 3. Tingkat 2 tuh masih aman tuh kan. Materi masih enak dibaca, dipelajarin, ujian masih sesuai dengan materi. Pokoknya kayak kalau lu bagus di situ, 3 itu kayak dosennya baik-baik kasih nilainya. Tingkat 3 udah mulai gak jelas. Mereka mulai males ngasih tugas. Jadi kayak kalian dapat ini Bukan mas ngasih itu. Cara ngajarnya juga ngajar. Kalian dapat ini? Bekas kuliah mau nggak? iya Dapat. Tingkat 3 tuh itu Semua itu kelulusan gua tingkat 3 tuh itu dari situ. Tinggal buka itu karena PR tuh sama, ujian itu sama. Apa lagi sih? Ya kan? PR ujian, tugas-tugas tuh kayak kalau lu perlu referensi juga sama persis. Pakai kalau beda angka. Tapi kayak cara kerjanya sama, exactly the same. Ngomongin dosen, siapa yang paling gacor, terus siapa yang paling jelek? Jelek gue Siapa? Parianto. Ridanto. Ngajar kinematika dinamika. Kalau Putra Pradita nggak mau Sama Astro. Dia tuh ngajar kayak dia ngobrol sendiri. Asik sendiri dia ngajar diri sendiri. Jadi tiba-tiba ketawa, dia willing aman. Jadi kalau yang Masa duitnya bebas-bebas gitu. Yang bagian untuk lingkungan. Iya bener sih. I feel like I learned the most dari Pak Lafi. gue tadi itu kan Tapi kan TA juga. kalau lu ngambil meh enak itu kan itu secara ngajar. Jadi lu tanya lagi aja. Lu disuruh Ya, pastinya Interaksi enak kok. Kalau dari gua sih paling gak enak tuh Pak yaitu dosen Astro. Komnas Gak jelas lagi Astro. maaf juga Komnaf, Astro, sama satu lagi kalau nggak salah. Gue lupa, tapi ada satu lagi kalau nggak salah. Karena dia kayak very boring. Very boring. Kayak cara dia nyampein materinya kayak 11-12 sama Paridanto. Gak enak aja. Gue ikut sampai something. Kalian dapat Paridanto kan? Dapat Di apa namanya? yang sama Parianto juga dia. Yang mana? iya ini apa Kindin juga kayaknya. Ya Kindin. Ya Kindin kan? Sisdin Oh iya, Kindin sama Sisdin di sana. Itu nggak enak tuh dosennya. Variantonya enak sih. Kalau paling
paling gacor Ini cewek dia. Pala Palabi Pamahe di doesn't teach. Dia waktu ngajar tuh dia lagi ngulur waktu LPDP-nya. Jadi kayak dia dapat S2 LPDP di Jepang. Kan LPDP lu harus balik lagi kan di situ. 5 tahun kalau nggak salah. Jadi kayak for the past 5 years dia tuh ngajar di ITB. Dan dia lumayan enak, paling gacor. Gua paham lah. Karena dia sama makan ceceran gua ini satu-satu. Ya itu. Tapi kalau paling traumatis sih Pak Yazdi. Kenapa? Kenapa? Ya kelas inter doang. Kelas inter 21 tuh waktu matek ada yang kayak I guess terlalu comfortable in the class. Jadi kayak they were just on their phones gitu. Terus kayak mejanya digebrak gitu, gue kaget banget. Oh. Kita juga membayar sih. Peringatan ya, peringatan. Itu waktu oh enggak sih, itu sebenarnya dari PTD. Itu sebenarnya dari PTD. Dari PTD itu kayak ada pernah kayak kelas terakhir kita tuh telat masuk ke kelas, tapi dosen tuh udah nungguin kayak 10 menit. Terus mereka kayak ujung-ujungnya mereka nulis di papan tulis gitu kayak hari ini nggak ada kelas, kalian langsung ujian aja nanti. Padahal itu kelas terakhir banget gitu. Nah, itu pertama di situ. Terus ya itu yang Tekken itu mulai Tekken yang Matek PTD Matek terus sama Tekken Matek itu Bentar. Matek itu kalau nggak salah digebrak mejanya, jadi kayak gua kaget. Terus kayak Dewi abis itu kayak bete gitu ngajarnya, selalu kayak marah-marah kalau ngajar. Kalau nggak salah dia nggak ngajar sama sekali deh sampai kayak semester akhir. Jadi kita ujung-ujungnya nggak gabung ke kelasnya dia, ke kelasnya reguler. Kalau Tekken kerjaan bocah ini nih. Ini yang pakai baju marun. Ini merah marun ini. Ya Tekken gara-gara lu kan banyak sih bete lagi. Kenapa? Tekken banyak sih got mad at the whole class because lo It wasn't just me anjir, it's everyone anjir. tapi yang dia kena jadi kayak ya udah terus dia nggak ngajar lagi abis itu. Itu kayak sebulan sebelum kuliah beres. That was just last semester. Kayak dia very moody gitu orangnya. Sebagai ketua kelas itu gue merasa tertekan kalau dia ngechat gue gitu kayak something's gonna go wrong gitu loh. Ya udah dari gue. Oke, ada lagi pertanyaan? Habis. Kasih Mas. Kasih. Ya, gua mau